the first in the world Fortuner pakai icon dari Amerika, dan the first in the world Fortuner ini pakai shock dari Teraflex Falcon. Halo again, saya Widodo and you're watching Making Cars with Pro-Rock. Hari ini saya mau bahas tentang mobil ini. Sebetulnya kita kan sudah pernah bahas Fortuner di beberapa video waktu awal-awal kita bikin Making Cars ini ya. Tadinya saya nggak mau ngevideo mobil yang sudah sama saya sejak baru. Tapi waktu saya sempat posting di Instagram story, ada yang minta di review. Karena ini mobil pribadi saya. Nggak hanya satu orang yang minta di review, bahkan malah ada yang minta nomor rekening saya. Yang pernah lihat mobil saya ini teman dari Ambon. Kenapa kok saya nggak mau review awal mobil ini? Karena kalau hanya dilihat speknya itu nothing spektakuler. Tapi cerita tentang mobil ini tuh cukup unik, cukup one of a kind. Mobil itu benar-benar one of a kind. Dan sebelum saya continue, saya mau info dulu. Mulai beberapa episode ini kan banyak review mobil koleksi saya. Saya nggak ada maksud untuk pamer dan lain-lain what I have gitu ya. Saya cuma mau share the passion. Jadi jangan punya pikiran kalau saya itu mau pamer dan lain-lain. Saya cuma enjoy talking about cars gitu. Oke, jadi ceritanya mobil ini 2013 saya minta bantu teman saya Mas Agus, toko 79 di Jakarta. Mas, saya kok pengen punya mobil harian yang gak harus dandan terus gitu loh. Jadi akhirnya saya pilih Fortuner 2KD ini. Ini tipe yang G. Waktu itu belum ada yang 4x4 diesel. Ada yang bensin. Tapi karena saya pengen nyoba 2KD diesel ini, jadi akhirnya saya beli yang 4x2 warna putih tahun 2013. Kilometer saat ini masih di 27.000 kilometer. Memang mobil ini jarang saya pakai. Kenapa kok modifnya cukup konservatif, you might say? Jadi kita mulai dari area depan dulu. As you know, kalau kita modifikasi mobil rata-rata semua bumpernya diganti ARB, ganti yang merek lain. Kenapa kok mobil ini pakai bumper standar? Actually, saya sudah sempat mau ganti. Kenapa kok mau ganti? Saya sudah pasang, mau ngencengin baut-baut, ada customer datang, Pak Wid, saya punya Fortuner, ada nggak bumper seperti ini? Waktu itu saya nggak punya lagi, karena kalau dari katalog dari ARB, dia nggak bikin untuk mobil ini. Jadi saya pakai punya Hilux, terus saya rubah area depan sini ini, karena Hilux ini kan agak beda ya. Jadi sebelum kepasang sudah laku. Ya udah, pasang balik yang original lagi. Saya pesen lagi, prosesnya kan 2-3 bulan nunggu datang. Begitu saya pasang, setengah pasang saya foto, saya upload ke Instagram. Lah, teman saya dari Sumatera. Tapi saya juga punya Fortuner itu, bumpernya harga berapa? Lepas lagi. Akhirnya saya nggak sempat ganti lagi. Jadi saya rubah-rubah sedikit. Nah, kenapa saya mau review mobil ini? Karena banyak parts-parts yang nempel di mobil ini tuh yang the first in the world untuk ini, untuk itu. Jadi kita sekarang bahas lebih detail. Waktu saya mau masang lampu rigid ini rigid 40 inch, saya pasang di bumper original. Nah, waktu saya mau pasang ini, belakangnya itu ada cross member. Cross membernya ganggu. Dan saya lihat ya nggak begitu tebel-tebel amat.
Jadi this car is the first Fortuner in the world, setahu saya ya, yang cross membernya diganti dengan pipa chromoly. Dan the first in the world pakai lampu rigid 40 inch di depan sini. Jadi saya nggak motong-motong bumper, saya hanya bikin ini adaptor, istilahnya adaptor ya, untuk di mounting untuk lampu ini. Ini udah mungkin 2014 saya ganti seperti ini. Saya kurang suka mobil ini kalau atasnya ditaruh lampu, jadi lebih clean look ini. Nah, di samping sini, ini lampu dari Amerika, mereknya JW Speaker. Ini seharusnya untuk mobil Wrangler JK. Jadi Wrangler JK itu ada fog lamp yang bisa langsung diganti pakai lampu JW Speaker ini. Ya harus bikin bracket lagi. Jadi ini untuk bantu low beam. Atas sudah saya upgrade sih, saya ganti HID. Era-era itu belum model LED ya, yang sekarang di mana-mana dapat ya. Jadi walaupun ini low beamnya sudah dibantu dengan LED, saya tetap kasih ini karena ini benar-benar light outputnya fokus dan saya suka warnanya nggak terlalu putih. Jadi di aspal Indonesia sini itu cukup enak di mata. Terus next saya pakai lampu rigid Industries yang 4 LED kiri kanan, ini yang pakai covernya warna amber. Jadi kalau kita masuk di jalanan yang kabut itu aman. Dan ini lampu 40 inch ini ikut high beam. Jadi begitu saya dim, dia ikut hidup. Let's have a look. Nah, kenapa mobil pribadi saya itu kok selalu banyak lampu yang extra bright dan ikut high beam? Karena kalau kita di tol di Indonesia sini masih banyak yang belum tahu etika how to drive di tol. Jadi jalan 80 km per jam di lane yang paling kanan. Jadi ya kalau di dim dengan lampu ini dari jarak jauh walaupun siang hari mereka minggir. Oke, next up, velg. Nah, mobil ini dulu memang saya pakai untuk simulasi beberapa velg. Saya pernah pakai merek Fuel, merek apa lagi ya dulu. Beberapa merek Amerika, pernah pakai velg Lenso Thailand Ring 20. Tapi saya balik lagi ke 17 inch sesuai aslinya, hanya agak beda sedikit. Ini setahu saya the first Fortuner di Indonesia yang pakai velg TRD yang ini asli loh ya, asli TRD dari Amerika. Saya bawa langsung dari Amerika. Untuk mobil saya ini. Waktu itu belum ada yang pakai TRD ini. Saya import waktu itu warna abu-abu dan warna hitam. Yang hitam diambil teman saya, yang abu-abu ini menurut saya lebih cocok ya untuk mobil ini. Pakai velg ini. Ini velg dari Tacoma yang versi TRD. Fitmentnya pas banget, nggak keluar, nggak apa, jadi aman. Terus ban, ini juga bannya aneh. Era-era itu sudah nggak ada BF Goodrich yang versi KM1. Jadi ini bannya ukuran juga nggak terlalu lebar. Ini ukuran 255, 75, 17. Jadi cukup tinggi, tapi tidak terlalu lebar. Jadi menurut saya pas di mobil ini, lincah. Dan kalau yang tahu BF Goodrich, lihat ini ban yang cukup rare. Setahu saya sudah nggak ada lagi ban ini. Jadi ban ini tuh dipakai di mobil apa? Ayo, standar dari pabrik. Mobil apa yang pakai ban ini standar? Don't know. Mobil Wrangler Rubicon versi Amerika pakai ban ini standar. Jadi the first in the world Fortuner VNT pakai velg dan ban ini.
Oke, next kita bahas suspensi. Masalah suspensi. Ini banyak ceritanya mobil ini dengan suspensi. Jadi awal-awal saya pakai mobil ini, saya pakai suspensi standar selama mungkin berapa ya, 2-3 bulan, terus mulai gatel. Pertama saya ganti shock dulu, pakai Oldman Emu yang warna kuning Nitro Charger. Comfortnya dapat. Jadi waktu itu awal-awal mulai ada yang Nitro Charger Sport ya. Saya confirm, oke ini naikannya enak, maka itu saya berani jual. Jadi rata-rata parts yang saya jual itu saya tes dulu. Kalau nggak pernah nyoba, gimana cara kita jelasin ke customer enak atau nggak enak. Jadi ganti yang kuning. Nggak begitu lama keluar Ome yang BP51, teknologi yang bypass shock. Jadi waktu itu Oldman Emu memang tidak bikin untuk si Fortuner, dan saya tanya nggak bakal dibikin untuk Fortuner karena mobil ini di Australia tidak ada dan marketnya cukup kecil dibanding Hilux. So anyway, Prorock being Prorock, saya lihat yang depan itu kurang lebih sama. Saya pasang pakai BP51. Hanya yang belakang ini beda karena BP51 Hilux ini untuk pair down belakang. Tapi saya lihat ukurannya shock hampir sama. Hanya perlu bikin bracket sedikit, akhirnya saya pasang. Saya coba, wih enak banget. Jadi sempat pakai BP51 lumayan lama, dan Oldman Emu sempat ke Indonesia untuk nyoba mobil ini dengan suspensi itu. Dan mereka cukup kaget juga, loh kok bisa masuk ya. Ya namanya Prorock, gimana caranya bisa masuk. So, BP51 terbukti di sini enak, dan saya sempat juga bikin adaptor kit untuk beberapa customer dengan suspensi BP51. Terus saya dapat distributor Tough Dog. Jadi waktu itu copot lagi, ganti pakai Tough Dog. Tough Dog yang adjustable. Saya pakai, oke, enak juga. Maka itu saya pesen lagi untuk beberapa customer yang Tough Dog. Terus nggak lama saya minta Icon suruh bikinin untuk mobil ini. Icon bikinin untuk mobil ini, dan saya pakai nggak lama. Terus saya dapat project military, dan mereka minta shocknya yang kurang lebih speknya seperti Icon. Akhirnya saya lepas lagi shock Iconnya. Jadi udah berapa kali ganti shock ini ya. Terus saya bikin satu project dengan Teraflex, pabrik dari Amerika. Mereka punya shock untuk Wrangler waktu itu, namanya Falcon. Mereka belum pernah ngincer untuk Toyota, tapi memang sudah ada indikasi mau bikin untuk Toyota. Akhirnya mobil ini sekarang ini pakai shock by Teraflex, shock Falcon depan dan belakang. Dia adjustable height-nya cukup unik shock ini. Jadi the first in the world Fortuner pakai BP51. The first in the world Fortuner pakai Icon dari Amerika. Dan the first in the world Fortuner ini pakai shock dari Teraflex Falcon. Dan the only one in the world pakai shock Icon Teraflex. Karena setelah ini kita tidak go ahead bikin untuk mobil ini, karena sudah ganti dengan Fortuner yang VRZ, dan juga exchange rate-nya atau kursnya US dollar itu jadi nggak karuan. Maka itu produk-produk dari Australia yang nggak kena perbedaan kurs yang sangat drastis lebih affordable. Jadi akhirnya kita nggak lanjut bikin shock ini. Padahal sebetulnya enak sekali loh shock ini. Maka itu sampai sekarang saya pertahankan di mobil Fortuner saya.
juga di bawah ini also first in the world Fortuner pakai UVP ARB. Apa ini UVP? UVP ini under vehicle protection, jadi body armor untuk bagian bawah. Ya memang mobil ini nggak saya pakai untuk off-road, tapi waktu itu saya pengen test fitment. UVP punya Hilux ini bisa nggak sih dipasang di sasisnya Fortuner, dan terbukti bisa kepasang. Dan memang sudah lama ya, saya lupa itu kita harus ada adjustment bracket atau enggak. Tapi bisa kepasang dan sampai sekarang aman. Kenapa kok saya pakai UVP juga? Alasannya karena di sini tuh ada towing point yang rated. Apa itu maksudnya? Jadi asli itu juga ada towing point di sini dan sini. Tapi ini sebetulnya tidak didesain untuk heavy duty use. Jadi kalau kita mau ditarik atau apa, pakai attachment point itu cukup bahaya karena dia nggak bener-bener kuat. Maka itu saya pakai yang ARB ini. Jadi kalau one day perlu ditarik atau perlu narik untuk rescue, ini sudah siap. Sekarang kita lihat di engine dulu. Mesin Fortuner ini salah satu favorit saya. Ini yang 2KD. Kalau sepintas lihat area engine ini, nothing spektakuler. Saya nggak ada aftermarket intercooler, nggak ada bling-bling seperti mobil cumi darat, karena ini bukan mobil cumi darat. Nanti I explain later ya. Cukup simple. Air filter box masih original, tapi dalamnya udah ganti KNN. Intercooler masih standar. Nah, EGR saya sudah tutup. EGR itu apa? Itu yang anti polusi, exhaust gas recirculation system. Nah, itu gas buangnya itu dibalikin masuk ke intake, dibakar sekali lagi. In theory is good, tapi prakteknya bikin engine rusak. Nah, ini ada satu switch system. This is the first Fortuner ya di dunia yang pakai S-Pod system. Jadi untuk kontrol semua electrical lampu-lampu itu saya nggak, nah kalau lihat di sini nggak ada banyak kabel yang langsung kedapat aki, jadi lama-lama jadi seperti gurita gitu, banyak kabel. Itu saya yang paling anti gitu. Jadi saya pakai sistem S-Pod ini. Nah, S-Pod ini made in USA. Desainernya itu yang desain circuit boardnya NASA. Jadi ini cukup waterproof. Nah, ini tipe yang lama, tipe yang baru relaynya sudah nggak model seperti ini. Nah, ini kan masih pakai relay model seperti ini. Walaupun ini relaynya bagus banget ini kualitasnya. Kalau yang baru relaynya udah MOSFET semua, jadi udah nggak seperti ini. Jadi untuk semua sistem 12 volt aksesoris itu hanya satu kabel ke plus, satu kabel ke min, lainnya plus minnya semua ke satu unit S-Pod ini. Jadi relay sudah ada, switch sudah ada di dalam, nanti kita lihat dalam ya. Jadi very simple, mau nambah apa tinggal langsung ke sini, mau nambah locker, kompresor, kulkas apa, tinggal plus minnya colokin ke sini. Oke, ini switch system. Terus what makes this car extra special itu era-era dulu itu kan belum ada remapping. Jadi semua harus manual hardwire ke wiring body asli ini. Jadi untuk up performance ini first kita EGR block. Terus dipasangin piggyback dari Ecu Shop Thailand Monster Max. Kalau di sini nggak kelihatan ada cutting dan lain-lain karena saya sukanya kelihatan rapi. Semua itu di belakang firewall. Kenapa kok spesial? Karena yang punya Ecu Shop
dia sendiri yang ke Indonesia, ke Prorok, masang dan tuning sendiri. Maka ini mobil ini tuh enak banget tarikannya. Nggak ada asap, tapi tarikannya enak, irit, dan it's one of the best. Maka itu mobil ini walaupun sudah ditawar bolak-balik, nggak saya jual karena mobil itu enak banget. Nah, kalau buka area mesin Fortuner ini kelihatan ada filter yang ada gambar ceweknya. Nah, itu filter Prorok Engineering. Nah, sekarang kita main ke bengkel dulu, lihat apa ritual servis mobil-mobil saya yang jarang dipakai, terutama area mesin. Setelah itu kita lihat ada something special juga di knalpotnya mobil ini. Let's go. Nah, ini waktunya ganti oli juga. Walaupun saya jarang pakai mobil ini, tapi juga harus up to date maintenance-nya. Jadi memang belum waktunya ganti oli kalau dilihat kilometer, tapi kalau dilihat waktunya atau tahunnya ya ganti oli. Nah, ini kalau mesin Toyota, mesin KD, 1HD, Ranger, itu yang belum tahu, Prorok itu ada bikin oil filter. Apa bedanya oil filter Prorok sama yang biasa atau standar? Yang kita punya ini lebih high flow. Believe it or not, saya bukan mau promoin produk kita, tapi saya pakai itu memang terasa beda. Dan ini kuat sampai 10.000 km. Ya walaupun ini belum jalan 10.000 km, kita ganti. Dan salah satu item yang nantinya mau jual, tapi sementara ini saya belum jual ke umum. Tapi mobil yang servis di sini rata-rata saya tambahin oil additive ini. Ini isinya graphene. Graphene itu dibikin dari bahan seperti graphite. Nah, kalau yang tahu graphite itu pelumas. Jadi ini saya campur ke oli mesin. Oli mesin kita pakai Q8. Ya nggak harus pakai Q8, saya juga nggak disponsorin sama Q8. Kebetulan saya untuk mobil ini dari awalnya pakai Q8. Dan so far so good, nggak ada masalah, nggak ada blow by ini itu. Tapi ya itu, yang bikin enak itu ini sama ini. Oke, jadi mobil ini waktu itu juga belum ada yang bikin knalpot aftermarket dan lain-lain. Makanya knalpot yang saya pakai di sini juga one of a kind. Ini custom Borla exhaust untuk 2KD ini. Jadi waktu itu downpipe kita bikin, terus dari depan sampai belakang pakai stainless steel Borla punya material. Exhaustnya pakai muffler yang cukup kecil, race muffler. Jadi suaranya kalau idle nggak berisik, digas keluar ngebasnya suaranya enak, tapi nggak dengung. Jadi cukup unik. VNT ini pakai custom exhaust by Borla. Interior relatif standar. Nah, waktu 2013 ini, waktu saya beli itu dikasih pilihan. Kalau mau yang lebih baru, nunggu berapa bulan, warnanya jadi hitam semua. Nah, saya lebih suka warna yang beige, dashboardnya juga beige. Maka itu saya langsung ambil yang mobil ini. Shifter knob ini dari Amerika, dari Icon. S-Spot itu yang tadi saya jelasin di dalam.
itu switch panelnya seperti ini. Ini yang switch panel original yang pertama. Kalau yang sekarang sudah push button gitu, satu panel isi 8. Jadi kalau saya mau ngidupin fog lamp yang warna kuning, ini hidupin fog lamp yang 40 inch, ini fog lamp yang JW speaker, dan lain-lain. So cukup simple, nggak usah motong-motong body. Kalau nanti mamanya mau nambah satu aksesoris lagi, tadi kan hanya kepake 4, jadi tinggal sambung nanti langsung ke switch yang ini. Setir saya keep original. Memang saya pengen mau masang cruise control tapi lupa dan belum sempat walaupun saya sudah beli. Di sini ada throttle controller biar bikin lebih responsif, dan ECU-nya sebagian saya umpetin di sini. Nah, ini ECU-nya. Selain itu, kulit ini aslinya kan fabric. Sebetulnya kalau saya bisa rewind ya mungkin saya keep fabric ya. Tapi ya zaman-zaman dulu kan lagi model ganti jok kulit. Jadi akhirnya saya ganti jok kulit. Tapi yang bahan velour itu masih saya simpen kok. Jadi aman. Anytime mau saya kembaliin original masih bisa. Jadi sudah tahu ya proses kalau mobil saya pribadi itu yang nggak selalu dipakai harian, apa yang kita cek. Tadi kita video area mesin, kita servis, ganti oli, ganti filter. Saya nggak pernah ganti oli tanpa ganti filter. Jadi ganti filter, kaki-kaki sudah saya cek lagi. Kemarin juga spuring, rotasi ban. So, next time saya mau pakai mobil ini sudah siap dan fresh. Kenapa mobil ini tetap saya keep? Karena irit, dia 1.12 juga bisa. Mobilnya nggak terlalu nyolok, dipakai harian nyaman, nggak terlalu besar. Dan yang penting itu menurut saya, it's not just about the car gitu loh. Tapi cerita di belakang mobilnya itu yang cukup menarik. Ya memang sekarang ini mobil ini bukan kolektor item. Tapi kalau 50 tahun lagi mungkin jadi kolektor item. Ya. So, jangan lupa nonton terus sampai 50 tahun lagi saya mesti bikin video about cars. Dan as always, jangan lupa like, share, subscribe Making Cars with Product. Kalau mau lihat apa lagi yang di garasi saya.